بكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak semua sudah siap belajar? Siap. Nyaman untuk belajar? Nyaman. Alhamdulillah. Baiklah, kalau memang anak-anak sudah siap untuk belajar dan nyaman untuk belajar, kami persilakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkah doa tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Selanjutnya anak semua, apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau memang anak-anak semuanya sudah hadir, ya, pembelajaran bisa kita mulai? Bisa. Baiklah anak-anak semua. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, ya, Pak Guru akan menanyakan, apakah anak-anak semua masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang sudah lewat? Masih. Tentang apa? Wakalah. Coba ayo, apa pengertian daripada wakalah? Wakalah menurut bahasa artinya mewakilkan, sedangkan menurut istilah mewakilkan atau melakukan pekerjaan kepada orang lain agar Alhamdulillah, ternyata anak-anakku semua masih ingat pembelajaran atau pelajarannya pada minggu yang sudah lewat. Itu artinya anak-anakku semua rajin belajar, luar biasa. Selanjutnya, anak-anak semua, sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini tentang doman, tentunya Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, bagaimana supaya anak-anakku semua bisa menjelaskan, ya, mengerti dan memahami pengertian daripada doman itu, bagaimana syarat-syarat doman itu, dan yang tidak kalah pentingnya anak-anak semua bisa nanti mempraktekkannya di lingkungannya masing-masing atau di desanya masing-masing. Baiklah anak-anak semua, kita mulai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, silakan anak-anak semua membagi kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh Pak Guru. Silakan anak semua dibagi kelompoknya. Kalau sudah duduk di kelompoknya masing-masing, anak-anak semua, Pak Guru persilahkan untuk mengamati, membaca materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang doman. Silahkan diamati dan dibaca materi kita anak semua. Anak-anak semua, sudah diamati dan dibaca materi kita pada pagi hari ini? Kalau begitu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada. Kelompok berapa? Kelompok 1. Coba sebutkan namanya. Hajar Aswad. Ya, silakan pertanyaannya. Apa pengertian doman?
Diulang. Apa pengertian doman itu? Iya. Ada kelompok lain yang bisa menjawab? Ada. Iya, silakan. Daman adalah suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya, ada lagi lain? Kelompok lain yang bertanya, dipersilakan. Ada Kelompok berapa? 3. Silakan. Sebutkan rukun-rukun daman. Ada yang bisa menanggapi dan menjawab? Ada. Silakan. Rukun daman antara lain: A. Penjamin, B. Orang yang dijamin hutangnya, C. Penagih yang mendapat jaminan, D. Lafal atau ikrar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa. Selanjutnya, ada lagi yang mau ditanyakan anak semua? Ada. Silakan kelompok 2. Apa hukumnya daman? Ada yang bisa menjawab? Ada. Kelompok berapa? Kelompok 1. Iya, silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hukum doman itu hukumnya adalah boleh dan sah, dalam arti diperbolehkan oleh syariat Islam selama tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Seperti sudah jelas dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Yang artinya penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan akan menjamin terhadapnya. Quran surah Yusuf ayat 72. Dan ada juga di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ayatu mu'addah wa za'imun 'alim. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang artinya, penghutang hendaklah mengembalikan pinjamannya dan penjamin hendaklah membayar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Aplaus untuk kelompok 1. Luar biasa semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi 2 pertanyaannya. Ada pertanyaan. Silakan kelompok 2. Bagaimanakah hukum daman apabila orang yang menjamin tidak mengetahui kadar hutang yang dijamin? Ada kelompok yang bisa menjawab atau menanggapi? Ada. Iya, kelompok 1 silakan dijawab. Hukumnya itu tidak boleh karena tidak cukup syarat. Adapun syarat-syarat penjamin sebagai berikut: 1. Dewasa atau balik. 2. Berakal atau tidak gila atau waras. 3. Atas kemauan sendiri atau tidak terpaksa. 4. Orang yang diperbolehkan membelanjakan harta. 5. Mengetahui jumlah atau kadar hutang yang telah dijamin. Iya, aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya ada lagi yang ditanyakan? Ada? Ada. Silakan kelompok 3 dimulai pertanyaannya. Apakah boleh menjamin hutang seorang yang diketahui jumlahnya? Ada yang bisa menjawab? Ya. Silakan kelompok 2. Tidak sah dan tidak boleh karena barang yang dijamin itu 5D, yaitu diketahui jumlahnya, diketahui ukurannya, diketahui kadarnya, diketahui keadaannya, dan diketahui jatuh tempo pembayaran. Iya, aplaus untuk luar biasa. Iya, satu pertanyaan lagi. Untuk menghemat waktu, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, silakan kelompok 1 pertanyaannya. Apakah orang gila boleh melakukan doman atau menjamin hutang seseorang? Iya. Apakah orang gila boleh melakukan doman atau menjamin hutang seseorang? Ada kelompok yang bisa menjawab? Ada. Iya, silakan kelompok 3 dipersilakan. Tidak boleh karena orang gila tidak memiliki akal dan tidak dibebani hukum syarat. Luar biasa. Aplaus untuk kelompok 3. Baiklah anak-anak semua, diskusi kita cukupkan.
Dari itu anak-anak semua dipersilakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya anak-anak semua, setelah tadi anak-anak semua melakukan diskusi, ya, dari beberapa pertanyaan dan jawaban dari kelompok-kelompok yang sudah Pak Guru tentukan tadi, Pak Guru sedikit akan mempertajam, memperjelas pengertian daripada doman itu sendiri. Di mana doman itu adalah, ya, ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin hutang atau seseorang. Dengan demikian kewajiban bayar hutang itu tanggung jawab berpindah kepada orang yang menjamin. Jadi pengertian daripada doman itu menanggung hutang seseorang. Misalnya Ananda Hajar Aswad memiliki hutang 1 juta misalnya, dan Ananda Hajar Aswad tidak mampu untuk melunasi hutangnya atau membayar hutangnya, tapi Ananda Rusli mendapatkan rezeki yang lebih kaya. Lalu Ananda Rusli menyatakan, saya yang tanggung hutang daripada saudara Hajar Aswad. Nah, dengan perkataan atau ikrar daripada saudara Rusli tadi, maka tanggung jawab pembayaran hutang dilakukan oleh Rusli, tidak lagi Hajar Aswad. Itulah yang dimaksud dengan doman, ya, atau menanggung hutang seseorang. Adapun dasar dan hukum daripada doman itu hukumnya boleh. Kebolehannya di sini tentunya dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Adapun dasar hukum dibolehkannya doman itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qalu naq'u suwa'al maliki wa liman ja'a bihi ilmu ba'ir wa ana bihi za'imun. Di mana artinya adalah penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan akan menjamin terhadapnya. Quran surat Yusuf ayat 72. Inilah dalil di dalam Al-Quran kebolehan dilakukannya doman atau menanggung hutang seseorang. Adapun di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-'ariyatu mu'addatun waz-za'imu 'alimun. Ariyah itu, ya, ataupun hutang hendaklah mengembalikan pinjamannya, dan penjamin hendaklah membayar. Wajib hukumnya membayar hutang, akan tetapi kalau ada orang yang menjaminnya, maka menjadi kewajiban bagi orang yang menjaminnya untuk membayar hutang tersebut. Nah, itulah dasar hukum anak-anak semua diperbolehkannya melakukan doman atau menanggung hutang seseorang. Anak-anak semua, dari hasil diskusi anak-anak semua pada pagi hari ini dan dari penjelasan Pak Guru tadi, ya, kesimpulan yang dapat anak-anakku peroleh pada pagi hari ini, pada materi kita pada pagi hari ini, bisa disimpulkan? Bisa. Ya, coba Rusli. Dam adalah suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Dengan demikian, kewajiban pembayaran hutang atau tanggungan itu berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang menjamin pelunasan hutangnya. Bagus sekali. Aplaus untuk Rusli. Ada yang lain bisa menunjukkan materi kita pada pagi hari ini? Ada. Silakan, Ananda ini. Adapun syarat dan rukun doman. Rukun doman antara lain: 1. Penjamin atau domin. 2. Orang yang dijamin hutangnya. 3. Penagih yang mendapat jaminan. 4. Lafal atau ikrar. Adapun syarat doman antara lain: 1. Syarat penjamin: dewasa, berakal, atas kemauan sendiri. Orang yang diperbolehkan menjalankan harta, mengetahui jumlah atau kadar hutang yang dijamin. B. Syarat orang yang dijamin, yaitu orang yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta. C.
Orang yang menagih hutang, dia diketahui keberadaannya oleh orang yang menjamin. D. Syarat harta yang dijamin antara lain: 1. Diketahui jumlahnya. 2. Diketahui ukurannya. 3. Diketahui kadarnya. 4. Diketahui keadaannya. 5. Diketahui waktu jatuh tempo pembayaran. E. Syarat lafaz atau ikrar, yaitu dapat dimengerti untuk menunjukkan adanya jaminan serta pemindahan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pelunasan hutang. Dan jaminan ini tidak dibatasi oleh sesuatu, baik waktu atau keadaan tertentu. Aplaus untuk Maya. Yang terakhir, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Silakan. Ada. Oh, silakan. Ananda Dewi. Hikmahnya doman sebagai berikut: A. Munculnya rasa aman dari peminjam. B. Munculnya rasa lega dan tenang dari pembeli hutang. C. Terbentuknya sikap tolong menolong dan persaudaraan. D. Menjamin akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak semua, dari kesimpulan yang anak-anak semua sudah sampaikan tadi, itu artinya anak-anak semua sudah memahami dan mengerti materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang doa. Selanjutnya anak-anak semua, sebelum kita akhiri atau sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi kita pada minggu yang akan datang tentang riba. Dari itu silakan anak-anak semua sebelum datang waktunya untuk pertemuan yang akan datang, persiapkan materi kita tentang riba. Dan adapun sebelum kita tutup juga materi kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan memberikan tugas atau PR, ya. Pak Guru akan memberikan tugas atau PR. Tugas ini, ya, tugas ini anak-anak semua kumpulkan pada pertemuan kita yang akan datang. Ini sebagai alat untuk Pak Guru mengukur sampai sejauh mana pemahaman dan pengertian anak-anak semua tentang materi kita pada pagi hari ini. Ini Pak Guru bagikan tugasnya, ya, dikumpulkan minggu depan. Baiklah anak-anak semua, untuk lebih bertanya pertemuan kita pada pagi hari ini, dan semoga Allah meridhai apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ananda ketua kelas, silahkan dipersilahkan untuk memimpin doa. Silahkan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah. Ya, dengan berakhirnya doa tadi anak-anak semua, maka berakhirlah rangkaian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.